ini yaitu Kak Irwan dan juga Kak Bintan dan juga para hadirin teman-teman sobat Nizomiyah yang insya Allah selalu mendapatkan kemudahan dari Allah dan dirahmati oleh Allah juga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu ya teman-teman gitu. Selaku moderator saya pada kesempatan kali ini tidak bisa menggunakan laptop ya. Jadi saya nggak bisa share screen. Jadi minta tolong nih kepada materi kita juga gitu kan. Dan juga saya juga nggak bisa pakai background nih. Di HP saya nggak ada menu backgroundnya. Bagi teman-teman yang bisa pakai background, silakan banget gitu. Dibuka backgroundnya supaya kelihatan semakin seru acara kita pada malam kali ini. Oke teman-teman. Baik, acara kita pada malam ini sebagaimana yang tertera di dalam judulnya adalah sharing beasiswa PBSB ya. Yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kakak-kakak pemateri kita yang keren tentunya. Lalu sebelum kita masuk ke materinya, maka kita akan terlebih dahulu mengenal siapa pemateri kita pada malam kali ini. Mungkin bisa itu Kak, di share CV. Nanti akan saya bacakan CV kakak materinya. Kita tunggu teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya Sobat Nizomia, teman-teman kalian bisa open kamera dan juga memakai background sangat kami anjurkan gitu, supaya acara kita semakin seru teman-teman. Backgroundnya kan juga udah bagus tuh, sharing beasiswa PBSB. Kita tunggu sebentar teman-teman, kita akan membacakan CV dari kakak-kakak materi kita. Sebelumnya bisa juga sambil kita menunggu di absen dulu nih teman-teman dari daerah mana aja gitu. Coba bisa kalau mau langsung dari mikrofon atau dari obrolan bisa juga. Dari chat aja. Ini mungkin ada Kak Fauzan. Dari mana Kak Fauzan? Kak Fauzan Azil. Dari Aceh bang. Ini dari Aceh Ustaz. Dari Aceh, Masya Allah, tabarakallah. Pohaba. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain dari mana nih? Jauh rupanya. Solo hadir bang. Acara kita jauh rupanya, Masya Allah. Tuh, Solo, wah Solo Sumbar nih ya, orang Minang rupanya. Ada yang dari Situbondo, Jatim juga, Jakarta, Masya Allah. Ada yang Jakarta, ada yang Jatim, jauh-jauh juga ternyata. Alhamdulillah. Tunggu sebentar teman-teman. Oh, ada yang dari Bogor juga. Kita. Nah, ini dia yang tadi kita tunggu teman-teman, adalah pengenalan atau CV dari seorang pemateri kita, salah satu pemateri kita. Nanti pemateri yang lain juga akan sebutkan. Itu ada namanya pemateri kita, namanya adalah Kak Bintan Hodatul Hikmah, orang Blitar, ya Jawa Timur. Data dirinya tuh sekarang merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga. Dan juga pendidikannya TK sudah bisa teman-teman baca juga sekalian. Sekarang dari MA Ma'arif NU Kota Blitar, lalu sekarang menjadi mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Lalu pengalaman kakak ini juga banyak ya teman-teman ya, Insya Allah. Pernah jadi juara 1 bidang bahasa Arab pada program Oscar tahun 2020 dan 2021. Juara 2 MFQ tingkat Kota Blitar 2021. Pernah ikut pelatihan program internasional literasi keagamaan lintas budaya. Terus juga lain-lain ke bawahnya. Pernah juga menjadi volunteer dan mengajar di Pantai Depok, Yogyakarta. Juga merupakan pengurus harian. Kakak Bintan ini adalah awardee PBSB tahun 2023 ya teman-teman ya. Mungkin itu sedikit data diri dari salah seorang pemateri pada malam kali ini. Dan yang punya Kak Irwan mungkin bisa juga Kak di-share Kak. Biar kita bacakan terlebih dahulu. Hebat-hebat ya teman-teman pemateri kita kali ini. Insya Allah teman-teman juga yang menyempatkan waktu gitu di malam, menyempatkan waktu luang untuk ikut acara ini. Insya Allah juga bisa seperti kakak-kakak yang keren-keren ini. Lalu ada Kak Irwan Ardiansyah yang pemateri satunya lagi ya, orang Lombok. Adalah seorang mahasiswa manajemen. Pakai bahasa Inggris kakak ini bikin CV-nya ya teman-teman, Masya Allah. Adalah seorang mahasiswa manajemen di Universitas Mataram. Lalu juga kakak ini sudah punya pengalaman kerja, work experience ya. Pernah menjadi HO di Jejak Langkah Nusantara, dan juga pernah jadi English tutor di UKM Argumen. Hebat kakak ini bahasa Inggrisnya teman-teman, Insya Allah. Dan juga pernah jadi Head of HRD, HRDCS Moral University Mataram. Pendidikannya juga kakak ini tuh sekarang lagi di Universitas Mataram, menempuh Bachelor of Management di Universitas Mataram, dan high schoolnya dari SMA Plus Nirul Arifin, NW ya, di Lombok ya. Pernah juga jadi sekretaris OSIS di sekolah. First grade for 6 semester. Selalu menjadi yang terdepan kakak ini ya teman-teman ya. Insya Allah Kak Irwan Ardiansyah. Oke, itu mungkin sudah kita bacakan sedikit pengenalan awal dari kedua pemateri kita yang keren-keren pada malam kali ini. Mungkin nanti bisa lanjut langsung oleh mereka. Jadi pada malam kali ini acara kita adalah sharing beasiswa PBSB. Gimana sih kalau ada orang yang tanyakan gimana sih, bagaimana caranya sih ikut apa bisa menjadi awardee beasiswa PBSB, bisa lolos beasiswa yang Masya Allah yang menggiurkan sekali kan. Kalau teman-teman udah baca kan apa aja yang mencakup di beasiswa ini tuh sangat menggiurkan, termasuk salah satu beasiswa menggiurkan terutama bagi kalangan para santri gitu kan. Karena ini beasiswanya khusus untuk mungkin untuk diberikan untuk santri gitu kan. Uh, yang umumnya gitu. Jadi, tanpa memperpanjang waktu, mari sama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam kali ini. Mungkin kepada pemateri pertama yaitu Kak Irwan dulu ya Kak. Dipersilakan. Mari sama-sama kita dengarkan teman-teman materi dari kakak kita ya, Kak, kali ini. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Bintan Wadatulina sebagai pemateri 1 dari Award PBSB 2023 tahun kemarin. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih PBSB itu dan bagaimana proses jalannya beasiswa ini.
Apa sih PBSB itu? Di sini teman-teman udah ada yang tahu belum dari kakak kelas atau dari temennya mengenai PBSB itu? Atau mungkin udah cari-cari dari Google atau TikTok gitu? PBSB itu apa sih? Udah ada yang tahu belum? Langsung saja ya. PBSB itu merupakan program beasiswa santri berprestasi yang diadakan oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPDP atau Kementerian Keuangan berupa program perluasan akses bagi santri lulusan pesantren yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan juga santri nanti siap untuk melakukan pengabdian di pesantren asalnya ataupun lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya. Nah, pada tahun 2024 ini, Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pendidikan untuk menyelenggarakan program ini dalam pengelolaan dan juga skema pendanaan program beasiswa ini. PBSB itu dirancang untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan pendidikan yang terintegrasi dengan pondok pesantren untuk mengembangkan minat dan juga penguasaan disiplin keilmuan dalam rangka pengabdian kepada pondok pesantren. Jadi PBSB ini merupakan program Kemenak yang bekerja sama dengan LPDP untuk menyiapkan para lulusan santri pondok pesantren, baik madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah swasta, SMA maupun SMK. Kemudian selanjutnya terdapat 2 jalur beasiswa yang disediakan PBSB ini. Yang pertama terdapat jalur LOA atau LOA. Pada jalur LOA ini, santri yang akan mendaftar, yakni yang sudah diterima oleh perguruan tinggi mitra yang sesuai dengan program studi PBSB tahun 2024. Jadi jalur LOA ini bagi yang sudah diterima di kampus dan juga prodi yang sesuai dengan PBSB, syarat-syarat PBSB tahun 2024 ini. Pendaftar jalur LOA ini tidak mengikuti seluruh seleksi, tapi hanya mengikuti seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara atau tes lisan online saja. Yang kedua terdapat jalur reguler, yakni pendaftar yang belum diterima di perguruan tinggi mitra. Jalur reguler ini, pendaftar akan mengikuti 3 tahapan seleksi. Yang pertama yakni seleksi administrasi berupa dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang nantinya akan di-upload di akun santri. Yang kedua terdapat seleksi berbasis elektronik atau tes menggunakan gadget ataupun handphone. Yang ketiga terdapat seleksi wawancara atau tes lisan secara online. Selanjutnya terdapat alur pendaftaran, yakni pesantren yang akan mendaftar, yang pertama itu nantinya pesantren atau pihak pondok pesantren yang akan mendaftarkan santri mendaftar online melalui link yang dengan menggunakan NSP yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Pihak pondok pesantren tersebut mendaftarkannya hanya secara online, yakni dilakukan melalui laman itu yang terdapat dalam
PPT itu. Jika pihak pondok pesantren sudah mendaftarkan santrinya, maka santri tersebut atau pendaftar akan mendapatkan sebuah akun santri. Jadi setiap pendaftar itu tadi akan mendapatkan akun santri masing-masing pendaftar. Selanjutnya, para pendaftar tersebut login atau masuk ke aplikasi yang telah disiapkan menggunakan username dan juga password yang telah diberikan oleh pihak pondok pesantren. Jadi pihak pondok pesantren nanti akan menerima sebuah password dan juga username, kemudian diberikan kepada santri pendaftar tersebut untuk masuk ke akun santri yang telah dibuat oleh pihak pondok tadi. Kemudian jika pendaftaran, maka santri tersebut akan mengunduh kartu formulir registrasi. Selanjutnya, santri menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengisinya sebagai persyaratan untuk diupload atau diunggah melalui akun santri. Jika telah melengkapi formulir pendaftaran tadi, para pendaftar santri tadi menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang sudah tertera di buklet PBSB tahun 2024 itu, dan juga diupload atau diunggah melalui akun santri yang telah dibuatkan tadi. Untuk selanjutnya, santri harus tetap aktif memantau informasi PBSB melalui media informasi resmi dari Instagram ataupun dari grup yang telah dibuat, dan juga memantau akun santri. Selanjutnya terdapat tahapan seleksi. Tahapan seleksi dalam PBSB di tahun ini itu ada 3. Yakni yang pertama terdapat seleksi administrasi, yakni yang akan disiapkan oleh semua peserta. Terdapat syarat-syaratnya tuh, dokumen-dokumennya tuh apa aja sih? Dokumennya tuh terdapat scan asli foto berwarna atau foto resmi yang backgroundnya berwarna itu ukuran 3/4. Kemudian scan asli KTP. Jika para santri belum memiliki KTP, maka bisa diganti dengan scan akta kelahiran. Selanjutnya scan kartu keluarga. Kemudian terdapat scan asli rapot halaman identitas santri dan halaman nilai 1 tahun terakhir. Kan di rapot itu terdapat halaman pertama yang itu menjelaskan identitas kita, identitas teman-teman semuanya. Seperti nama, tempat tanggal lahir, nama wali, itu satu halaman pertama itu di-scan, dan juga halaman nilai 1 tahun terakhir. Jadi pas kelas 12 itu nanti kan dalam rapotnya terdapat nilai, yaitu nilainya di-scan. Kemudian scan asli salinan ijazah telah dilegalisir. Jika belum ada ijazah itu bisa diganti dengan SKL atau surat keterangan lulus dari teman-teman, lulusnya dari mana. Kemudian terdapat scan asli piagam atau sertifikat prestasi akademik. Nah, teman-teman akademik atau non-akademik. Nah, teman-teman itu kan biasanya udah ada yang pernah mengikuti lomba ataupun mengikuti perlombaan porseni gitu. Itu nanti bisa di-scan piagam aslinya atau sertifikatnya, bisa di-scan dan juga ditampilkan semuanya di situ. Semuanya dimasukin aja. Kemudian scan asli surat keterangan mukim yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Jadi nanti kita ke pesantren terus meminta surat keterangan mukim kepada pengurus atau yang tadi mengurusin PBSB itu untuk dimintain surat keterangan mukim, dan tidak lupa meminta tanda tangan pimpinan pondok pesantren. Itu format terlampir maksudnya, yaitu sudah disediakan oleh PBSB, formatnya itu format suratnya sudah tersedia. Kemudian scan asli surat rekomendasi dari pesantren asal santri ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Scan asli surat pernyataan kebenaran data
dan juga bermaterai 10.000 dan scan surat pernyataan komitmen calon mahasantri bermaterai 10.000. Itu merupakan seleksi administrasi yang perlu disiapkan sebelum teman-teman mendaftar, sebelum pendaftaran itu ditutup, disiapkan itu, jadi nanti langsung diupload. Selanjutnya yaitu tahap 2, tes berbasis elektronik. Tes berbasis elektronik ini itu tes yang berupa ujian secara online menggunakan perangkat seperti handphone, laptop, baik itu laptop maupun komputer. Materi uji tes berbasis elektronik atau uji tes tulis tapi secara online itu yang diujikan yakni yang pertama terdapat materi uji bahasa. Bahasa yang diujikan itu nanti terdapat 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Jadi teman-teman menyiapkan untuk belajar uji tes elektronik ini. Dan juga tes kepesantrenan. Ini semua peserta jalur reguler. Yang kedua terdapat materi uji potensi akademik. Yang ketiga terdapat materi uji kemampuan bidang studi. Jadi kan nanti kita akan memilih satu program studi dan juga di mana kita memilih program studi itu. Kemudian teman-teman diuji kemampuan bidang studi ini akan diujikan dengan soal-soal sesuai dengan program studi yang telah kita pilih tadi. Misal ilmu Al-Quran dan tafsir, berarti tentang Al-Quran dan juga tafsir. Misal ilmu kesejahteraan sosial, jadi tentang kesosialan gitu, atau Islam humaniora gitu. Jika kemudian kan nanti dicek lagi ke akun santri. Jika teman-teman udah lolos, alhamdulillah udah lolos uji tes berbasis elektronik ini, selanjutnya terdapat seleksi tahap 3, yakni tahap yang terakhir, yakni tes wawancara atau lisan secara online yang dilakukan oleh semua peserta, baik dari jalur LOA maupun dari jalur reguler. Tes wawancara yang akan diujikan nanti yaitu tes membaca dan memahami kitab kuning. Biasanya teman-teman tuh akan diujikan 2 kitab. Kalau aku tahun kemarin itu kitab Fathul Qorib dan juga Bulughul Maram, itu aku disuruh milih antara 2 itu, terus dibaca, kemudian diartikan, terus nanti pengujinya itu biasanya menanyakan per kata. Mungkin akan ditanya arti dari ini apa, arti dari ini apa gitu. Kemudian biasanya ditanya nahwunya gimana, terus sorofnya gimana. Tapi biasanya nggak banyak-banyak, cukup simpel aja gitu. Kemudian terdapat tes wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Itu nanti biasanya ditanya tentang kebangsaan Indonesia, misal apa Pancasila, apa tahun lahir Pancasila gitu. Itu pokok tentang kebangsaan Indonesia dan juga moderasi kita dalam beragama. Yang ketiga terdapat tes wawasan akademik. Jadi itu nanti wawasan akademik itu maksudnya pengetahuan kita terhadap materi atau program materi yang terdapat dalam program studi yang telah kita pilih tadi. Yang keempat terdapat tes tahfidz Al-Quran. Biasanya kan dalam tabel booklet itu kan udah ada kan berapa yang harus disiapkan ketika masuk dan juga ketika lulus. Nah itu nanti ketika tes wawancara juga diujikan. Misal disuruh lanjutin sama pengujinya atau disuruh baca surat ini gitu. Kalau pengalaman dari aku tahun 2023 kemarin itu disuruh milih
Maksudnya misal udah dapat 4 juz, jadi mungkin langsung bilang kalau mau juz, ditanya juz berapa gitu, terus juz 1, terus pengujinya langsung mengujikan untuk melanjutkan ataupun tanya ayat berapa gitu. Kemudian terdapat tes alfiyah dan juga tes hadis al-arba'in Nawawi, itu hanya di perguruan tinggi mitra tertentu yang terdapat dalam tabel buklet PBSB tersebut. Benefit yang terakhir ini, benefit atau apa ya sih yang akan didapatkan nanti ketika kita lolos seleksi PBSB ini. Jika kita telah dinyatakan lolos dari ketiga seleksi tadi, kita akan diberikan beasiswa atau biaya-biaya komponen beasiswa, biaya tunjangan. Yang pertama terdapat biaya pendidikan. Biaya pendidikan tersebut terdapat biaya pendaftaran. Yakni kan biasanya ketika akan daftar dalam suatu perguruan negeri itu kan ada yang formulirnya itu berbayar, maksudnya ada biayanya, itu kita diberikan biaya pendaftaran. Yang kedua yaitu terdapat biaya matrikulasi. Matrikulasi ini hanya untuk jenjang S1. Biaya matrikulasi digunakan untuk program pengenalan kampus dan juga pengetahuan dasar program studi yang kita pilih tadi. Jadi ini pengenalan tentang kampus, program studi, pembinaan mahasantri, dan juga lain-lainnya. Tetap sesuai dengan ketetapan perguruan tinggi mitra. Yang ketiga terdapat biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini terdapat misalnya yaitu biaya uang kuliah tunggal atau UKT. UKT itu uang yang biasanya dibayarkan, per semester atau biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, itu nanti kita akan diberikan biaya pendidikan itu. Tapi untuk tahun aku kemarin itu langsung ke pihak kampusnya. Jadi kita tidak menerima uang UKT itu, tapi langsung ke kampusnya dan dibayarkan untuk membayar UKT ke pihak kampus. Yang kedua terdapat biaya tunjangan. Biaya tunjangan ini mencakup yang pertama terdapat biaya transportasi, yakni tiket datang atau pulang. Biaya transportasi ini tuh maksudnya kayak kita tuh kan ketika datang ke perguruan tinggi biasanya memerlukan tiket, mungkin bensin, baik tiket pesawat yang dari luar Jawa menuju ke Jawa gitu kan biasanya mahal kan, bisa 2 juta atau 1 juta gitu. Itu nanti bisa disimpan, semua nota-notanya itu bisa disimpan untuk nanti diajukan ke pihak pengelola PBSB agar nanti uang bisa turun dan menggantikan kedatangan kita ke perguruan tinggi yang kita pilih tadi, ke lokasi kita tadi. Dan juga selain tiket datang, kita pertama kali datang itu juga terdapat tiket pulang ketika kita telah menyelesaikan masa perkuliahan dan kembali ke tempat asal kita. Jadi itu hanya diberikan 2 kali, ketika kita datang dan juga ketika kita selesai perkuliahan setelah 4 tahun atau 3,5 tahun itu. Yang selanjutnya terdapat biaya kedatangan. Ini khusus untuk jenjang S2 dan S3. Yang ketiga terdapat biaya tunjangan buku. Maksud biaya tunjangan buku itu biasanya kita kan ketika di pondok itu kita membeli kitab. Kita kan harus membeli kitab untuk
dimaknani untuk buat ngaji. Itu nanti kita diberikan biaya tunjangan buku atau buku-buku tentang materi yang sesuai dengan program studi kita di kampus. Itu kita bisa membeli buku dan itu nanti uangnya dikasihkan dari ini beasiswa ini untuk meringankan kebutuhan pembekalan kitab atau buku selama perkuliahan. Yang nomor 4 terdapat biaya hidup atau living cost, yakni biaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misal makan atau bayar pondok ataupun pengembangan diri, kegiatan organisasi. Itu nanti kita akan diberikan biaya hidup atau living cost atau LLC. Yang selanjutnya terdapat biaya tunjangan keluarga, ini khusus jenjang S3. Terdapat selanjutnya biaya asuransi atau biaya pengobatan, biaya rawat medis. Maksudnya bisa biaya, kalau kemarin itu kita mengajukan BPJS, jadi kita melakukan bersedia untuk mutasi agar mutasi BPJS agar bisa mendapatkan tunjangan biaya asuransi ini. Jadi pindah ke Jogja atau pindah ke tempat teman-teman itu pilih mengenai pembiayaan BPJS itu. Yang selanjutnya biaya bantuan skripsi atau penelitian tesis disertasi. Kan biasanya dalam biaya bantuan skripsi itu kan kita membutuhkan bantuan, misal kebutuhan kegiatan penelitian, PKL, penyelesaian tugas akhir, seminar, publikasi, itu nanti kita akan mendapat biaya tunjangan berupa biaya bantuan skripsi tersebut. Yang terakhir terdapat biaya darurat. Biaya darurat ini biasanya kita kan di tempat kita itu nanti tidak ada yang tahu kan. Di sana tuh kita bagaimana, semoga tetap diberi kesehatan. Itu kita dibiayai resiko darurat yang dialami mahasantri selama menjalani perkuliahan. Oke, teman-teman. Mungkin sudah selesai, Kak. Alhamdulillah kita sudah mendengar tadi materi dari Kak Bintan ya, selaku pemateri pertama pada acara kita malam kali ini. Gimana teman-teman? Udah banyak belum catatannya tadi itu? Gimana? Udah banyak belum? Tadi kan ternyata ada dua itu ya. Ada dua jalur reguler dan jalur LOA, LOE. Dan juga tahapan tesnya ada 3 tuh. Tanya jawab ya. Dan juga untuk materinya juga nanti insya Allah kita share ya. Kita bisa share di grup sharing Nizamnya, materi PPT-nya. Biar teman-teman lebih paham lagi. Oke. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Bintan yang sudah memberikan pencerahannya, yang sudah memberikan materinya mengenai syarat-syarat, mengenai tata cara untuk mendaftar beasiswa PBSP. Lalu selanjutnya kita akan mendengar juga materi yang tentu tak kalah menarik dari
pemateri kita yang kedua kali ini, yaitu Kak Irwan. Padanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya suara saya jelas nggak? Jelas, Kak? Jelas, Kak. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah hadir di malam ini. Dan juga makasih untuk moderator yang udah waktu dan menyampaikan. Kita sharing-sharing aja ya, sharing mengenai beasiswa PBSB. Tadi nih, kita udah sama-sama dengar mana cara kita bisa dapat beasiswa PBSB ini, mulai dari tahapan awal, pemberkasan, seleksi, hingga apa aja benefit-benefit yang bisa kita dapatkan jika menjadi awardee dari beasiswa PBSB. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih, setelah semua proses yang dibahas tadi kita laksanakan dan kita ditetapkan sebagai penerima, apa aja yang bakal kita temui di kampus nantinya, kita bakal kali ini. Nah, kita bakal bahas nih perbedaan lingkungan ketika kita dulunya nyantri SMA ataupun MA-nya teman-teman, atau bahkan mungkin SMK teman-teman di pondok pesantren, dengan perbedaan di kampus yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya, dan juga apa aja komunitas-komunitas yang akan kita temukan nanti ketika diterima menjadi awardee dari PBSB ini, serta gimana sih kehidupan kampus kita menjadi seorang mahasiswa penerima beasiswa PBSB. Perlu teman-teman tahu nih, kalau di dalam internal PBSB itu sendiri, penerima beasiswa biasa disebut itu mahasantri ya. Mungkin tadi disebut-sebut juga mahasantri, tapi teman-teman juga mungkin belum terlalu familiar dengan istilah itu. Itu istilah kami di internal penerima beasiswa PBSB. Kami disebut mahasantri, tapi mahasiswa ya, mahasiswa sama aja. Nah, mungkin dulunya waktu teman-teman SMA ataupun madrasah aliyahnya di pondok pesantren, beda lingkungan akademik maupun bagaimana cara kita memanage waktu kita masing-masing. Yang dulunya mungkin teman-teman ada di lingkungan pondok pesantren yang memiliki aturan yang ketat, terus terjadwal, ataupun dengan kurikulum yang udah disediakan dengan pondok pesantren, tentu bakal beda banget ketika kita memasuki dunia perkuliahan. Tadi, kalau teman-teman pernah baca buklet dari PBSB tahun ini, banyak banget universitas-universitas yang menjadi mitra PBSB tahun ini. Mungkin teman-teman sempat baca-baca juga, pasti nanti ketika teman-teman memasuki perkuliahan itu akan jauh beda. Lingkungannya yang pertama, lingkungan di kampus dengan lingkungan di pesantren itu akan jauh beda. Lingkungan pesantren teman-teman yang mungkin heterogen, yang homogen ya, mungkin yang laki dengan lakinya, terus perempuan dengan perempuannya, dipisah, dan juga dengan agenda-agenda di lingkungan pesantren teman-teman yang mungkin sangat teratur, mulai dari subuhnya, mulai dari paginya, hingga tidur lagi, lingkungan teman-teman benar-benar teratur. Beda halnya nanti ketika teman-teman sudah memasuki dunia perkuliahan atau menjadi mahasiswa penerima beasiswa PBSB ini nantinya. Di kampus nanti teman-teman bakal nemuin kultur ataupun budaya yang berbeda. Entah itu teman-teman yang beragama beda, asal berbeda, itu pasti akan teman-teman temui nanti di lingkungan kampus. Dan lingkungan akademik, kalau kita ngomongin tentang akademik di pesantren, tentu kita mempelajari seperti kitab-kitab klasik, mempelajari ilmu-ilmu agama dengan dalam. Beda halnya ketika teman-teman sudah memasuki perkuliahan. Teman-teman akan lebih fokus mempelajari bidang keilmuan yang teman-teman pilih. Contoh, misalkan aku nih, saya kuliah di Universitas Mataram dengan program studi manajemen. Jadi, fokus yang saya pelajari di kampus itu tentang manajemen, tentang bisnis.
Beda halnya dulu ketika masih nyantri. Dan juga salah satu hal yang paling terlihat berbeda yaitu pada time management. Penting untuk kita punya time management yang bagus dan teratur. Kenapa? Karena di perkuliahan kita kayak dilepas, ya udah mandiri gitu. Bukan kayak di pesantren yang mungkin teratur dari mulai bangunnya sampai makan-makannya, sampai mandi nyucinya itu teratur banget, sampai tidur lagi teratur. Tapi kalau di perkuliahan beda. Teman-teman harus bisa memanage waktu teman-teman sendiri. Waktu perkuliahan, waktu organisasi, waktu kegiatan kampus, waktu lomba, hingga kegiatan-kegiatan pribadi teman-teman. Yang mungkin ya, kalau di pondok pesantren dulu, kalau masalah makan, ya udah nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau teman-teman udah memasuki dunia perkuliahan nantinya, itu akan berbeda. Mungkin culture shock teman-teman salah satunya bisa aja di time management-nya. Nah, kalau kita udah kuliah nih, sebagai santri atau mahasiswa penerima beasiswa PBSB, kegiatan apa aja yang bisa kita ikuti? Sebenarnya nggak ada bedanya ya teman-teman. Nggak ada beda antara kita mahasiswa penerima beasiswa PBSB dengan mahasiswa biasa atau mahasiswa lainnya. Itu nggak ada beda. Teman-teman masih bisa berkegiatan seperti mereka. Nggak ada batasan untuk kita berkegiatan. Bukan kayak, oh kita nih penerima beasiswa santri, kita nggak boleh ikut ajang ini. Nggak. Semuanya bebas teman-teman. Kita bisa mengikuti semua kegiatan yang diadain kampus. Hak kita sama nantinya. Mulai dari student exchange. Mungkin teman-teman mau ngikutin program pertukaran mahasiswa, itu boleh banget teman-teman. Kalau di perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek, ada namanya program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Teman-teman bisa bertukar selama 1 semester di kampus lain. Contoh, aku yang di Universitas Mataram bisa aja kuliah di Universitas Indonesia selama 1 semester. Itu student exchange. Dan itu sangat mungkin teman-teman untuk lakukan ketika nantinya sudah memasuki dunia perkuliahan. Atau teman-teman nih mau kuliah ke luar negeri, bisa banget. Kalau di bawah Kemendikbud ada namanya IISMA. Program IISMA itu pertukaran mahasiswa luar negeri. Teman-teman berkuliah di luar negeri selama 1 semester. Dan itu sangat memungkinkan bagi kita penerima beasiswa santri berprestasi atau PBSB nantinya untuk mengikuti kegiatan student exchange. Selain student exchange, organisasi-organisasi kampus juga, kalau saya sendiri sangat menyarankan teman-teman untuk aktif di kegiatan kampus, organisasi kampus. Nanti di organisasi kampus bakal memberikan wawasan baru buat teman-teman dan bakal banyak relasi yang teman-teman akan dapatkan ketika mengikuti organisasi-organisasi kampus. Contohnya, mungkin teman-teman pernah dengar BEM. Teman-teman bisa banget buat ikut organisasi BEM atau organisasi himpunan atau mungkin organisasi olahraga atau penalaran. Teman-teman bisa banget untuk mengikuti organisasi-organisasi kampus kayak gitu. Dan juga karena background kita santri dan beasiswa yang kita terima itu program beasiswa santri berprestasi, teman-teman wajib banget buat berprestasi. Kenapa saya bilang wajib? Soalnya kita udah mengemban amanah di mana kita menjadi penerima beasiswa santri berprestasi, masa nggak berprestasi? Nggak dong. Jadi teman-teman harus berprestasi. Cara berprestasinya itu kayak gimana? Bisa paling minimal itu teman-teman rajin kuliahnya. Nggak usah tuh banyak bolos-bolos atau bahkan sampai mangkir kuliah, nggak usah. Itu sangat nggak disarankan ya buat teman-teman nggak aktif kuliah. Minimal banget cara kita berprestasi itu dengan aktif kuliah. Ataupun teman-teman bisa berprestasi dengan mengikuti kompetisi dan kejuaraan. Mungkin kalau teman-teman sekarang nih pernah lihat di Instagram ataupun tonton di YouTube Clash of Champion, itu mereka adalah
mahasiswa-mahasiswa berprestasi, dan kita sebagai penerima PBSB ini sangat mungkin untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Teman-teman yang mungkin waktu di pondok pesantren hobinya kaligrafi, ada kompetisinya. Teman-teman yang mungkin suka nulis, ada kompetisinya. Atau bahkan teman-teman yang sukanya itu olahraga. Mungkin di pondok pesantren dulu teman-teman senangnya itu main bola atau main voli misalkan. Itu banyak banget kompetisi yang bisa teman-teman ikuti ketika nanti perkuliahan. Jadi nggak ada ya batasan kita sebagai penerima beasiswa ini atau perbedaan kita yang membuat kita kesulitan untuk mengikuti kegiatan kampus. Nggak ada sama sekali teman-teman. Hak kita sama sebagai mahasiswa nantinya. Nah, jika teman-teman nanti sudah menerima beasiswa ini, teman-teman otomatis menjadi salah satu anggota dari komunitasnya. Komunitas penerima beasiswa santri berprestasi ini atau komunitas PBSB itu namanya CSS Mora atau Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs. Nah, teman-teman kan udah keterima nih. Otomatis teman-teman mengikuti organisasi penerimanya. Kita yang se-Indonesia berkumpul dalam satu organisasi yang namanya CSS Mora. Di setiap perguruan tinggi juga nantinya ada namanya CSS Mora PT, perguruan tinggi. Contoh, mungkin teman-teman nanti keterima di UGM. Nah, di UGM ada CSS Mora UGM. Mungkin teman-teman nanti keterimanya di Mahat Ali. Di Mahat Ali juga ada CSS Mora Mahat Alinya. Di setiap perguruan tinggi punya CSS Moranya masing-masing. Dan juga secara nasional ada. Jadi yang mengikat teman-teman secara nasional, yang menaungi kita secara nasional nantinya di CSS Mora itu ada. Kenapa sih kita harus ikut dan aktif di CSS Mora ini? Banyak banget manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika aktif dalam kegiatan CSS Mora. Kegiatan CSS Mora ini bukan hanya untuk internal kita ya teman-teman, tapi untuk dampak kita juga ke masyarakat. Contoh nih, beberapa pamflet yang teman-teman lihat di screen, ada nih kayak sedekah kurban. Itu teman-teman CSS Mora mengajak semua kalangan untuk berkurban. Ataupun mungkin teman-teman yang senang mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan sosial, teman-teman bisa banget mengikuti kegiatan volunteer yang diadakan oleh CSS Mora. Pengalaman saya sendiri, saya mengikuti kegiatan volunteer kemarin, nama kegiatannya itu Dimtara, itu untuk batch 2 yang kemarin banget nih teman-teman, kemarin banget itu ada di Belitung. Nah, dan saya salah satu volunteer untuk kegiatan CSS Mora ini. Itu teman-teman boleh banget, dan kalau saya sendiri recommended ke teman-teman ikut kegiatan volunteer kayak gitu. Apalagi yang diadain oleh CSS Mora ini. Itu sangat, selain teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu teman-teman untuk masyarakat, teman-teman juga mendapatkan insight baru yang luar biasa teman-teman. Dan juga selain untuk dampak kepada masyarakat, ada juga program-program pengembangan yang dilakukan oleh CSS Mora ini. Kayak contoh talk show untuk mengembangkan soft skill kita. Banyak banget teman-teman yang bisa diikuti ketika nantinya teman-teman diterima menjadi awardee penerima PBSB ini. Nah, beda tadi sempat disinggung ya, gimana perbedaan antara kehidupan kita di kampus dengan kehidupan kita di pesantren. Kalau di kampus, teman-teman bisa mengikuti berbagai macam organisasi, dan itu kalau saya sendiri rekomen buat teman-teman ikut sebanyak-banyaknya di semester awal. Di semester awal teman-teman, di semester 1 khususnya, teman-teman memperbanyak ikut kegiatan organisasi. Dan di semester selanjutnya, teman-teman bisa memilih organisasi mana sih yang benar-benar membuat nilai tambah teman-teman itu benar-benar terangkat. Mungkin teman-teman di semester 1 ikut di organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan mungkin juga teman-teman himpunan mahasiswa jurusan misalkan. Nah,
Nanti teman-teman di semester awal ikut kegiatan seperti itu, dan di semester-semester selanjutnya teman-teman bisa evaluasi diri. Mana sih organisasi yang benar-benar memberikan dampak positif ke diri kita. Itu teman-teman bisa tekuni di sana. Dan kampus biasanya juga mengadakan webinar-webinar ataupun seminar, workshop untuk pengembangan diri teman-teman. Mungkin teman-teman yang hobinya di dunia bisnis, kampus biasanya banyak mengadakan workshop ataupun pelatihan atau seminar untuk mengembangkan minat teman-teman. Dan nggak jarang kampus itu berkolaborasi dengan institusi atau lembaga besar dalam mengadakan seminar. Teman-teman bisa mengikuti seminar-seminar seperti itu untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill teman-teman. Itu biasa dilakukan di kampus juga. Terus, selain impact ke diri pribadi teman-teman, kita juga bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Nanti kalau teman-teman udah masuk perkuliahan, pasti teman-teman akan dengar kata apa? Dharma Tridharma perguruan tinggi ya. Tridharma perguruan tinggi salah satunya itu adalah pengabdian masyarakat. Banyak sekali pengabdian-pengabdian yang bisa teman-teman ikuti nantinya ketika di kampus. Pengabdian yang berbasis ekowisata, pengabdian yang berbasis pengembangan kepada masyarakat itu banyak banget teman-teman. Contoh nih, kalau dari CSS Nora kemarin, ada kan gitu Dimtara namanya, program Dimtara Pemuda Pengabdi Nusantara, itu program volunteering atau program pengabdian masyarakat yang dilakukan di Belitung kalau kemarin. Nah, itu teman-teman bisa saja mengikuti hal seperti itu. Atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan volunteering yang diadakan oleh kampus. Kalau di kampus saya sendiri, ada namanya Bakti Manajemen. Bakti Manajemen itu program studi kami mengadakan kolaborasi dengan satu desa dan melaksanakan pengabdian masyarakat sekitar kurang lebih 2 bulan. Nah, teman-teman bisa banget mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Jadi begitu teman-teman, ketika kita sudah menerima beasiswa nantinya, kita juga memiliki hak yang sama dengan mahasiswa pada umumnya. Hak untuk mengembangkan diri, hak untuk berekspresi, hak untuk berkompetisi, itu kita memiliki hak yang sama, teman-teman. Dan sukses buat teman-teman yang sedang berjuang untuk beasiswa PBSB ini. Semoga kita bisa bertemu nantinya di organisasi CSS Mora ataupun di kegiatan-kegiatan PBSB nantinya, dan semoga teman-teman menjadi awardee PBSB di tahun 2024 ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada materi kita, Kak Irwan Ardiansyah, yang sudah menyampaikan sharingnya tadi ya. Sudah banyak yang beliau paparkan mengenai terkait pengalaman beliau menjadi awardee beasiswa PBSB ini, yang sangat menggiurkan ini. Tadi juga beliau bilang kalau misalnya kehidupan di kampus itu sangat berbeda dengan kehidupan di pondok gitu ya teman-teman. Bahkan tak jarang orang yang justru kehilangan kesantriannya ketika di kampus gitu teman-teman. Makanya jangan dengan wasilah PBSB ini seharusnya teman-teman menjadi santri yang bisa berbaur gitu, beradaptasi dimanapun tempatnya gitu teman-teman, dengan mempertahankan kesantriannya gitu teman-teman. Oke, jadi telah sama-sama kita dengarkan tadi materi dari kedua pemateri kita malam ini, maka untuk sesi selanjutnya adalah supaya teman-teman nggak penasaran kan, atau supaya teman-teman nggak bertanya-tanya lagi gitu, dengan supaya teman-teman puas, maka kita berikan sesi tanya jawab
Yang mana pada sesi kali ini kita akan buka terlebih dahulu 3 pertanyaan dari tiga orang. Bagi siapa yang mau bertanya silakan on cam dan tunjuk tangan terlebih dahulu ya. Atau yang tidak bisa on cam boleh melalui chat. Silakan teman-teman. Ini ada satu nih Kak, ada satu pertanyaan dari kolom chat ya. Ini kolom obrolan dari Kak Anugrah Azhari. Assalamualaikum Kak, izin mau bertanya teruntuk jalur reguler pada tes elektroniknya sesuai dengan kampus mitranya. Sesuai dengan kampus mitranya, jikalau tidak diselenggarakannya atau diharuskan banget untuk mengikuti tes elektronik. Ya mungkin ini materinya tadi disampaikan oleh Kak Bintan ya, materi terkait ini. Kepada Kak Bintan boleh dijawab langsung Kak. Pertanyaan dari Sobat Nizomiyah kita nih ada yang bertanya. Boleh Kak Bintan, silakan dijawab. Izin menjawab, ya kan ini pertanyaannya jalur reguler pada tes elektroniknya sesuai dengan kampus mitranya, jikalau tidak atau diselenggarakannya. Oh, jadi intinya tes elektronik itu wajib apa enggak gitu ya bagi yang mengikuti jalur reguler. Jadi jawabannya yakni tes elektronik itu wajib, memang udah ketentuannya, tapi pengecualian bagi yang sudah masuk dalam jalur LOA atau jalur LOA itu tidak mengikuti tes elektronik. Jadi cuma mengikuti tes administrasi dan juga tes wawancara atau tes lisan. Gitu. Bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Kak Bintan sudah menjawab pertanyaannya. Bagaimana Kak Anugrah? Apakah sudah paham? Baik, sudah. Oke Kak, terima kasih. Oke. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, materi, yaitu dari Saudara Muhammad Fauzan Robani. Kak, kalau sudah lulus UM di UIN Jogja lalu ngambil PBSB-nya di sana lagi, apakah hanya tes wawancara saja? Dan apa saja materi tes wawancara untuk khusus di UIN Jogja? Oke Kak, ini mungkin pertanyaan ditujukan kepada Kak Bintan lagi ya. Kepada Kak Bintan silakan untuk menjawab. Izin menjawab, itu pertanyaannya kan jika sudah lulus UMPTKIN di UIN Jogja ya, lalu mengambil PBSB-nya di sana. Bentar. Apakah hanya tes wawancara saja dan apa saja materi tes wawancara untuk khusus? Jika sudah lulus UMPTKIN di UIN Jogja, itu tidak akan mengikuti tes tulis apabila program studi tersebut sudah sama dengan ketentuannya yang terdapat dalam buklet tahun 2002, buklet PBSB tersebut. Jadi misal teman-teman udah daftar di UIN Sunan Kalijaga, misal program studinya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dan kemudian teman-teman juga daftar PBSB di UIN Sunan Kalijaga, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, maka teman-teman hanya mengikuti tes administrasi dan juga tes wawancara. Selanjutnya materi tes wawancara untuk di khusus UIN Jogja itu sudah terdapat dalam buklet itu. Ada beberapa tes wawancara. Tetap kalau aku kemarin kan ilmu kesejahteraan sosial ya. Itu aku tetap ujian wawancaranya wawasan kebangsaan juga, baca kitab,
tahfidz itu. Mungkin sudah paham atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Kak Bintan. Ini yang sudah menjawab lagi. Pertanyaan dari Saudara Muhammad Fauzan. Sudah 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Nizamiyah ya. Maka tadi kan moderator di awal bilang membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Maka sisa 1 pertanyaan lagi yang akan dibacakannya. Baik, ini ada pertanyaan dari ini kira-kira. Mungkin bagi teman-teman, pertanyaan dari teman-teman yang sudah jelas disampaikan oleh kakaknya tadi, mungkin nanti bisa dilihat lagi ya ke materinya yang akan di-share di grup tadi. Kayak seperti ini nih, contohnya kan dari Kak Vanessa ya, izin bertanya Kak, pendaftarannya bisa mandiri apa harus melalui sekolah? Tadi di awal sudah dijelaskan, sudah sangat jelas. Mungkin kakaknya terlewat gitu ya. Nanti, jadi kita pertanyaan yang ini aja nih, yang penting-penting, yang menarik juga pertanyaan. Ada dari untuk Kak Irwan dulu mungkin ya. Sudah dari Kak Bintan, dari Kak Irwan, ada dari Saudara Kanda Alan Juhri. Mau tanya buat Kak Irwan, apakah kalau sudah lulus PBSB masih harus tinggal di pesantren Kak? Mungkin ya untuk menjaga itunya ya, kesantriannya gitu ya. Boleh Kak Irwan, dipersilakan untuk menjawab. Oke, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita udah lulus PBSB itu, apakah kita harus tinggal di pesantren atau kayak kita ngekos ya, kayak mahasiswa-mahasiswa umumnya? Nah, sebenarnya teman-teman, ada 2 opsi ketika kita udah lulus PBSB ini. Ada beberapa perguruan tinggi yang memang kita harus stay di pondok pesantren. Dan ada juga beberapa perguruan tinggi yang membebaskan kita untuk ngekos gitu ya, untuk tinggal dimanapun, kayak kos contohnya. Kayak kalau teman-teman daftar di Mahat Ali, otomatis teman-teman emang harus stay di pondok ya, harus mondok gitu, kuliahnya kayak mondok. Tapi kalau teman-teman lulusnya itu di universitas-universitas negeri ataupun win-win, kebanyakan dari mitra itu membebaskan teman-teman mau tinggal di mana. Tapi sangat disarankan ya teman-teman untuk tinggal di satu tempat dengan penerima yang lain. Mungkin teman-teman bisa sewa satu kontrakan dengan teman-teman penerima beasiswa yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman lebih terorganisir lagi nantinya untuk ngajinya, kesantriannya terjaga, karena rentan banget ketika udah kuliah itu santrinya itu hilang gitu teman-teman. Jadi nggak wajib ya, tapi ada beberapa perguruan tinggi yang wajib. Kalau teman-teman nanya lagi, perguruan tinggi mana aja yang wajib? Nah, mungkin itu bisa teman-teman tahu nanti ketika sudah lulus, karena nggak ada informasi yang pasti dari Kemenak juga mitra mana aja yang mewajibkan untuk stay di pesantren. Itu teman-teman, semoga terjawab ya. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Kak Irwan yang sudah menjawab. Jadi nggak wajib ya teman-teman ya. Itu tergantung pilihan masing-masing. Oke, itu sudah 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh Sobat Nizamiyah. Untuk selanjutnya kita tanya dulu deh kepada Kak pemateri. Gimana Kak, ini masih ada pertanyaan kan? Apakah boleh ditambah gitu Kak?
kira-kira? Ataukah sudah cukup mungkin? Gimana Kak, kakak-kakak pemateri? Mungkin sisanya 3, mungkin ditambah 1 atau 2 atau 3 lagi gitu. Boleh Kak? Mungkin bisa ditambah, Kak, beberapa yang emang perlu ditanyakan. Oke, siap Kak. Tuh. Kakaknya sudah sangat baik hati ya teman-temannya, maka teman-teman jangan sia-siakan ini. Oke, pertanyaan kita buka selanjutnya ya, 3 pertanyaan lagi. Kita akan pilih pertanyaan yang kira-kira urgent, yang kira-kira penting. Maka ada pertanyaan dari saudara Kakanda Azari Andi. Izin bertanya Kak tentang ujian tulis. Boleh nggak kami dapat gambaran umum tentang contoh-contoh soalnya, seperti waktu pengerjaannya dan lain-lain, berdasarkan pengalaman Kakak. Ada nggak materi atau referensi yang recommended persiapan belajar? Mungkin ini bisa dijawab oleh kedua pemateri ya, Kak Irwan atau Kak Bintan yang dulu juga yang merasakan tes ini kan. Boleh keduanya silakan. Satu-satu mungkin itu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Azari Andi yang menanyakan tentang ujian tulis, gambaran-gambaran, contoh-contoh soal, dan juga materi referensi. Saya mempunyai beberapa itu link drive, jadi nanti akan dikirimkan ke mungkin grup WhatsApp ini, atau bisa di komen di obrolan ini nanti akan dikirimkan mengenai baik materi, contoh soal, ataupun beberapa template yang bisa digunakan untuk teman-teman belajar menyiapkan PBS program beasiswa ini. Terima kasih. Baik, nanti akan dikirim link contoh-contoh soalnya ya, teman-teman, biar lebih jelas, biar teman-teman sobat Nizomia bisa langsung menyimaknya gitu, bisa langsung mengerjakan soal contoh-contoh soal itu. Kalau dari Kak Irwan mungkin ada atau ada gambaran umum gitu mengenai soal-soalnya gitu, Baik, ujian tulis. baik, izin jawab ya. Makasih buat teman yang nanya. Gambaran soal, tadi udah dijelasin juga ya beberapa jenis soal yang diujikan ketika tes elektroniknya nanti. Sebenarnya teman-teman juga bisa baca secara detail di buklet PBSB 2024. Di sana ada beberapa lengkap ya materi apa aja yang diujikan dalam tes kompetensinya atau tes elektroniknya. Sebagai gambaran umum aja nih, kalau teman-teman mungkin pernah tes apa ya istilahnya tahun ini kalau nggak salah SBMPTN, SBMPTN ya, untuk tes masuk perguruan tinggi jalur tes itu. Nah intinya dia mirip-mirip seperti itu, mirip-mirip, tapi ada tambahan-tambahannya kayak bahasa Arab, terus tentang kepesantrenan. Tapi teman-teman percaya kalau itu nggak serumit masuk perguruan tinggi lewat jalur tes ya. Itu nggak serumit itu. Kalau bagi saya itu lebih mudah dan juga teman-teman emang harus benar-benar persiapan. Nanti bakal di-share juga katanya tuh kata Kak Bintan untuk contoh-contoh soalnya. Dan itu bakal membantu banget teman-teman. Tapi kurang lebih gambarannya itu kayak tes-tes pada umumnya. Teman-teman juga bisa cari itu di website-website yang ada di Google. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Irwan yang sudah menjawab ya. Jadi teman-teman soalnya tuh ya sebenarnya di buklet PBSB sudah ada ya, sudah kata beliau tadi kan di buklet PBSB 2024 dan soalnya juga kayak soal pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit gitu kalau kita mau belajar ya. Dan juga gitulah kira kurang lebih. Dan juga
apa namanya, kita lanjut ya ke satu pertanyaan lagi mungkin. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara malam ini. Dari Kak Emil ya, dari saudara Emil. Izin bertanya Kak Bintan, kepada Kak Bintan. Kira-kira apakah ada kuota khusus untuk yang diterima di PBSB setiap tahunnya gitu? Jadi mungkin berapa kuota, ada nggak gitu takaran kuotanya gitu Kak mungkin? Silakan Kak bisa dijawab. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Kak Emil S. Kira-kira apakah ada kuota khusus untuk yang diterima di beasiswa PBSB setiap tahunnya? Biasanya tuh udah ditulis di situ bahwa misal UIN Sunan Kalijaga itu menyediakan beberapa program studi, misal ilmu kesejahteraan sosial itu kuota diterimanya 30 orang dari seluruh pendaftar. Misal 30 orang atau misal ilmu Al-Quran dan tafsir itu yang diterima 15 orang. Prodi lain dan kampus lain itu semuanya sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi mitra masing-masing. Jadi mengenai kuota khusus itu nanti udah ditetapkan, udah ditentukan oleh perguruan tinggi mitra. Di buklet biasanya udah ditulis gitu. Mungkin sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak lagi Kak. Jadi sudah ada ya teman-teman ya kuotanya di buklet. Lagi-lagi sebenarnya sebagai uh, beasiswa hunters gitu ya, pemburu beasiswa, kita juga harus aktif ya teman-teman gitu. Dari jawaban-jawaban kakak-kakak tadi kan juga sebenarnya sudah banyak tertera informasi. Jadi kita harus teliti lagi dalam membaca informasi gitu teman-teman, mungkin kurang lebih. Oke, baik, tak terasa kita sudah berada di ujung acara ya teman-teman. Kita sudah melalui beberapa sesi tadi yang sangat menarik. Maka kita ucapkan sama-sama terima kasih banyak kepada pemateri kita yaitu Kak Irwan dan Kak Bintan yang telah berkenan untuk sharing, untuk berbagi pengalaman dan ilmunya dalam menghadapi beasiswa PBSB ini. Yang mana teman-teman sekalian akan juga menghadapi ujian PBSB. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan kemudahan, teman-teman bisa diberi kemudahan, dan tentunya semuanya bisa menjadi seperti Kak Irwan dan Kak Bintan, gitu. Kak Irwan dan Kak Bintan yang mana termasuk ke dalam award di PBSB, gitu teman-teman. Baik, sebelum kita bubar, gitu, sebelum kita tutup acara ini, sama-sama mungkin bagi teman yang bisa on cam, silakan on cam. Kita akan berfoto dulu teman-teman ya. Kita akan berfoto bersama-sama. Silakan bagi teman-teman yang bisa on cam, kita tunggu kita tunggu ya. Silakan. Jangan malu-malu gitu. Apa-apa kok. Supaya ada kenang-kenangan nih kalau besok teman-teman kan lolos jadi awardee kan bisa, wah dulu pernah ikut webinar bersama Kak Irwan dan Kak Wintan gitu kan. Bisa jadi kenang-kenangan. Oke teman-teman, kita tunggu. Bagi yang bisa on cam, silakan on cam ya. On cam terlebih dahulu. Oke.
Oke, kita foto saja ya. 1, 2, ayo cepat cepat cepat. 1. Nah, banyak kan, bagus bagus bagus. Ayo. Wah, ada Buya. Buya nih. Buya Ilham. Ayo 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Baik, saya tentu selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin sekalian dan pemateri, dan juga saya mengucapkan mohon maaf apabila selama jalannya acara ini banyak salah kata dari saya. Karena itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Congrats buat Alan. Izin akhiri buat semua ya. Kasih Kak. Awan.